Halo teman-teman Menti SCHN.id, jumpa lagi. Kita akan kembali melanjutkan untuk mempersiapkan diri mendaftar di seleksi beasiswa LPDP 2022. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan tips gimana sih cara mengisi online form penilaian diri yang baik. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Meila Suhendra. Teman-teman boleh panggil saya Meila. Saya adalah alumni beasiswa LPDP reguler PK 25 dan saat ini merupakan mahasiswa S3 di Prodi Biologi Institut Pertanian Bogor, dan studi S3-nya saya tempuh dengan beasiswa dari BPI Dosen tahun 2021. Teman-teman bisa kontak saya di Instagram maupun Facebook di @meilasuhendra. Nah, apa itu form pengenalan diri? Jadi, pada saat kita mendaftar beasiswa LPDP, kita dituntut untuk mengenal diri kita sendiri. Ya, jadi seperti ada kutipan dari Lao Tzu, dia mengatakan bahwa kenalilah diri Anda, maka Anda akan memenangkan semua pertempuran. Wah, menarik sekali ya. Jadi memang kita harus mengenali diri kita sendiri, bukan mengenal orang lain. Bahkan Buya Hamka mengatakan bahwa mengenal diri sendiri itu lebih sukar, lebih sulit dibandingkan kita mengetahui kepribadian orang lain. Oleh sebab itu harusnya kita lebih mengenal diri kita sendiri daripada kita mengenal orang. Nah, tahun ini form pengenalan diri ini dibentuk online. Artinya teman-teman mengisinya langsung direct di web, bukan menulis di Word terus di-upload, tidak seperti itu, tapi direct. Nah, saya menyarankan teman-teman untuk mempersiapkan terlebih dahulu jawabannya pada aplikasi lain. Teman-teman bisa menuliskan itu, memikirkan dulu jawabannya, lalu dituliskan di Word, bisa diperbaiki dulu, ditulis lagi, diperbaiki lagi. Nanti pada saat akan submit pendaftarannya baru dipindahkan ke online form-nya, itu lebih baik. Nah, di sini ada 9 pertanyaan teman-teman terkait dengan form penilaian diri. Yang pertama, pertanyaannya tentang apa kekuatan kamu, atau yang ditulisnya strong point. Lalu apa kelemahan atau weak point, dan ada 7 pertanyaan lainnya yang akan kita kupas satu persatu. Nah, untuk poin kekuatan dan juga nanti poin kelemahan, itu hanya dibatasi 250 karakter per baris. Jadi pada saat teman-teman menulis, itu diperhatikan bahwa setiap barisnya itu hanya 250 karakter maksimal. Terus tidak perlu terlalu panjang, mungkin teman-teman bisa tulis 5 sampai 10 baris, tidak perlu terlalu panjang dan tidak perlu juga terlalu pendek. Dan bagi teman-teman yang mendaftar luar negeri, beasiswa luar negeri, itu disarankan menulisnya dalam bahasa Inggris, seperti itu. Nah, kalau yang di dalam negeri mungkin pakai bahasa Indonesia saja sudah cukup. Nah, setiap poin kekuatan maupun nanti poin kelemahan yang teman-teman tuliskan diikuti dengan uraian. Jadi, contohnya seperti ini. Poin kekuatannya misal bekerja keras, gigih, disiplin, perhatian, terampil, mudah bergaul gitu ya, kreatif dan inovatif dan lain sebagainya. Nah, tipsnya setelah teman-teman menulis poin kelebihan misalnya bekerja keras, ikuti dengan penjelasan secara mendetail terkait dengan poin kelebihan tersebut. Lalu teman-teman baiknya juga dijabarkan pengalaman pengalaman dan juga hal-hal apa saja yang sudah teman-teman raih dengan poin kelebihan itu. Jadi jangan hanya bikin 1, bekerja keras, 2, gigih, 3, tangguh, tidak seperti itu ya. Jadi emang harus kita berikan uraiannya. Ini saya berikan contoh. Contohnya misalnya ini adalah eee, bekerja keras. Saya adalah pribadi yang bekerja keras. Saat lulus S1, saya mampu lulus dengan IPK 3,75 dengan predikat cum laude. Di tengah kesibukan kuliah, saya juga aktif dalam organisasi dan selalu berusaha memberikan kontribusi yang positif. Nah, seperti itu. Jadi ini anggaplah ini kurang lebih 250 karakter.
Nah, atau yang contoh kedua, saya seorang yang gigih. Jika memiliki satu tujuan, saya akan fokus hingga tujuan itu tercapai. Untuk memperoleh skor TOEFL yang sesuai syarat LPDP, saya belajar secara otodidak meskipun sambil bekerja. Nah, dengan kalimat seperti ini tergambar, oh memang nih anaknya gigih, seperti itu. Jadi nanti saat teman-teman menuliskan, poin, kekuatan ini harus diikuti dengan penjelasan yang mendetail. Nah, sama juga dengan poin kelemahan. Tuliskan apa yang tidak kamu sukai dari diri kamu. Jadi poinnya adalah, kamu nih, sifat atau sikap apa yang tidak kamu suka dari diri kamu sendiri? Pasti ada ya, setiap orang pasti punya. Nah, tuliskan dan jangan lupa tuliskan juga bagaimana cara kamu mengatasinya. Contoh untuk yang kelemahan, misal pelupa. Manajemen waktu yang buruk, nggak enakan, terlalu peduli dengan orang lain, dan lain sebagainya. Di sini saya kasih contoh pelupa, karena saya memang pelupa. Jadi, eee, misalnya bahasanya seperti ini, "Saya adalah orang yang pelupa, seringkali saya lupa dengan rencana kegiatan yang akan saya lakukan. Untuk mengatasi hal tersebut, saya menuliskan rencana kegiatan harian saya pada agenda dan selalu saya bawa sebagai pengingat." Nah, jadi emang kelihatan kalau dari kalimat ini kita memang punya, kelemahan. Kelemahannya itu adalah pelupa, tapi meskipun pelupa saya punya cara untuk mengatasi pelupa itu sehingga lupanya bisa diminimalisir, seperti itu ya, untuk yang poin kelemahan. Nah, teman-teman harus ingat, eee, menjawab menjawab pertanyaan pada online form penilaian diri ini sama seperti menulis personal statement, ya sama. Materi-materi sebelumnya udah ada tentang bagaimana cara menulis personal statement. Yang harus teman-teman ingat adalah, yang harus teman-teman pikirkan adalah tulisan ini tidak terkesan angkuh dan sombong. Jadi bukan berarti kita, membangga-banggakan diri kita, tidak seperti itu ya. Jadi tidak harus terkesannya humble, tidak terkesan angkuh, tidak terkesan sombong, tapi juga tidak terlalu merendah. Karena gimana pun kita sedang mempromosikan diri kita nih kepada LPDP, seperti itu. Oke, nah selanjutnya ini di bagian, bawah, kalau pada bagian ini teman-teman tidak dibatasi karakter, tidak dibatasi baris, bebas. Silahkan saja dituliskan, sedetail-detail mungkin tentang apa-apa saja yang, mmm, sesuai dengan pertanyaannya. Nah, yang pertama itu adalah pengalaman yang membanggakan. Silakan teman-teman tulis apa yang pernah teman-teman lakukan. Misal kalau di sini saya bikin contohnya ikut serta dalam kegiatan relawan, penelitian, konferensi, misalnya ada konferensi ke luar negeri, terus ada kegiatan pengabdian, nah itu bisa dituliskan. Nah, teman-teman harus fokus untuk menguraikan pengalamannya dan dapat dikaitkan dengan kesibukan saat ini. Jadi emang benar-benar harus saling dikait-kaitkan dan teman-teman harus jelaskan kenapa pengalaman itu termasuk membanggakan bagi teman-teman. Misal, eee, ada satu orang teman-teman yang ikut dalam kegiatan relawan, katakanlah relawan Covid karena sekarang memang lagi Covid. Nah, terus diuraikan pengalamannya, pada saat saya mengikuti relawan itu, saya mendapatkan, informasi terkait dengan Covid dan juga, bisa memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar. Kenapa termasuk membanggakan? Ya karena dengan itu saya bisa menyelamatkan orang-orang yang awalnya tidak aware terhadap Covid jadi lebih aware. Nah, hal itu bisa teman-teman tuliskan. Membanggakan atau tidak membanggakan itu, tergantung dari bagaimana cara teman-teman mengemas ceritanya. Jadi meskipun itu hal yang biasa aja, tapi kalau kita menceritakannya dengan dengan fokus, dengan apik seperti itu ya, itu bisa menjadi, tulisan atau pengalaman yang membanggakan, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pengalaman yang kurang membanggakan. Ini juga teman-teman harus ceritakan secara detail. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus tuliskan mengapa pengalaman itu kurang membanggakan. Atau mungkin bisa, menjadi, apa ya, pengalaman yang gagal gitu. Mungkin bukan gagal ya bahasanya,
yang kurang menyenangkan. Terus apa yang teman-teman pelajari dari pengalaman tersebut? Misal, kalau contohnya itu misalnya kegagalan, diremehkan orang lain. Nah, ini contohnya saya ambil, diremehkan orang lain. Jelaskan pengalaman, teman-teman pada saat diremehkan orang lain, kenapa bisa diremehkan, terus, dijelaskan juga bahwa dengan, diremehkan itu malah jadi banyak belajar, seperti itu. Dan, tuliskan juga, pengalaman ini justru menjadi introspeksi diri bagi teman-teman, seperti itu. Itu ya untuk yang kurang membanggakan. Nah, eee, lalu selanjutnya, apa hal terakhir yang kamu ajarkan pada dirimu? Nah, kalau ini, teman-teman harus memikirkan peristiwa apa yang telah terjadi dalam hidup teman-teman dan hal itu membuat teman-teman menjadi lebih baik, gitu ya. Jadi misal, gagal pada seleksi beasiswa, lalu, apa yang teman-teman ajarkan dari peristiwa itu? Ya jadinya teman-teman bisa lebih mempersiapkan diri lagi, lebih lebih, lebih belajar lagi dan lain sebagainya. Nah, pelajaran apa, harus dituliskan juga pelajaran apa yang teman-teman dapat dari peristiwa buruk yang yang dapat teman-teman selesaikan tadi, dan akhirnya itu menjadi titik kebangkitan bagi teman-teman. Nah, pada part ini, esainya berkaitan erat dengan mindset. Jadi teman-teman harus merubah atau menuliskan mindset teman-teman dari, peristiwa-peristiwa yang terjadi tadi dan itu membuat teman-teman menjadi lebih baik, gitu ya. Jadi yang harus dituliskan itu adalah berkaitan dengan mindset-nya, gitu. Oke, selanjutnya, eee, kesalahan apa yang pernah kamu lakukan selama belajar atau bekerja? Ini harus harus ngaku ya kalau kita emang, pernah melakukan kesalahan. Yang harus kita ceritakan adalah ceritakan kesalahan yang pernah kita lakukan dan bagaimana kesalahan itu, menjadi mempengaruhi kita, gitu ya, mempengaruhi kita, kesalahannya apa, terus mempengaruhi kita. Lalu pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari kesalahan tersebut? Harus kita sertakan, pelajarannya. Jadi misalnya, salah dalam mengumpulkan tugas gitu. Jadi kesalahan dalam mengumpulkan tugas. Pelajarannya apa yang diambil? Nah, pelajarannya justru karena salah akhirnya jadi lebih hati-hati lagi, dalam, mempersiapkan tugas untuk selanjutnya. Langkah apa yang kamu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya mungkin mengerjakan tugasnya tidak terburu-buru, tidak mepet-mepet waktu deadline sehingga tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan seperti ini, gitu. Jadi disertakan juga solusinya, seperti itu, untuk yang kesalahan. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah apakah pernah melakukan tugas di luar ruang lingkup? Nah, ini adalah esai yang menurut saya, mungkin kalau tidak pernah, kita harus mencari pernah kita harus mencari yang pernah, seperti itu. Jadi, misal teman-teman, berorganisasi katakanlah ikut BEM gitu ya, ikut BLM. Nah, ikut BEM itu di divisi apa, terus teman-teman mengerjakan kerjaan divisi yang lain, pasti pernah. Nah, yang harus teman-teman ceritakan adalah bagaimana teman-teman belajar dan beradaptasi dengan cepat terhadap tugas yang baru tersebut, gitu. Jadi misalnya divisinya nih divisi, kemahasiswaan, terus tiba-tiba diminta berubah menjadi divisi, akademik misalnya seperti itu. Nah, ceritakan bagaimana teman-teman bisa, belajar dan beradaptasi dengan cepat, gitu. Jadi lalu sertakan juga alasan kenapa teman-teman mau melakukan hal itu, gitu ya, melakukan tugas tersebut dan, eee, tuliskan juga pengalaman apa yang teman-teman dapat. Gitu. Lalu yang paling penting adalah teman-teman harus memberikan gambaran, di tulisan ini teman-teman harus memberikan gambaran bahwa teman-teman adalah pribadi yang ingin terus belajar, dapat keluar dari zona nyaman dan juga suka mengembangkan diri. Karena, ceritanya adalah tugas yang diberikan di luar kebiasaan, jadi kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mampu,
bertahan dan mampu keluar dari zona nyamannya kita, seperti itu. Jadi, harus di-highlight di bagian itu. Oke, lalu selanjutnya adalah ini adalah, pertanyaan yang lumayan tricky. Apa yang membedakan kamu dengan kandidat lain? Kalau kita, bilang, "Oh, iya jelas dong, saya, apa namanya, bekerja keras, saya gigih, saya tangguh." Ya, semua kandidat juga bisa mengatakan seperti itu. Nah, tapi yang harus kita ceritakan adalah tentang kualitas diri kita. Kita bilang saya, memiliki tekad, keuletan, dan, tangguh, kita harus memberikan gambaran. Jadi harus ada gambarannya, bukan cuma bilang, "Saya orangnya begini, saya ya saya, eee, dibandingkan dengan yang lain saya lebih lebih ini, lebih lebih bekerja keras." Enggak, kita tidak bisa hanya menuliskan seperti itu, tapi kita harus, memberikan gambarannya. Terus dapat juga diceritakan pengalaman kerjanya, pengalaman pribadinya, penelitian dan publikasinya, serta penghargaan yang pernah didapatkan, berkaitan dengan kualitas tadi. Misal teman-teman mau tulis tentang, eee, saya adalah misalnya ya, mmm, saya adalah generasi muda Indonesia yang ingin memberikan, sumbangsi terkait dengan keanekaragaman ekosistem, misal seperti itu. Nah, teman-teman ceritakan tentang pengalaman kerja teman-teman yang berkaitan dengan, keanekaragaman ekosistem tadi. Teman-teman bisa tuliskan di situ bahwa, saya ingin melestarikan, saya ingin seperti ini, saya ingin seperti ini, dan bahkan juga bisa ditambahkan dengan karena saya sangat mencintai lingkungan, saat ini saya juga sedang, menerapkan pola hidup green eco lifestyle di dalam kehidupan saya, bisa seperti itu. Jadi benar-benar harus digambarkan kalau, kualitas teman-teman tadi memang berhubungan dengan, eee, kalau bisa sih berhubungan dengan kebidangannya teman-teman ya, seperti itu. Lalu dapat juga diceritakan bahwa teman-teman memang memiliki minat dan bakat dalam bidang yang ditekuni, ini yang tadi. Jadi emang harus dikaitkan dengan kebidangannya. Nah, yang paling penting adalah teman-teman harus memastikan bahwa hal yang teman-teman jabarkan tadi memang bernilai dan penting bagi Indonesia. Itu penting banget karena memang, LPDP ini beasiswa dari Indonesia, tentu dia membutuhkan dan mencari, anak-anak yang, ya berguna gitu ya, dan berguna dan memang bisa, menjadi generasi penerus di, Indonesia sendiri gitu. Jadi memang harus digambarkan bahwa bahwa saya ini bernilai loh bagi Indonesia gitu. Jadi LPDP harus kasih saya beasiswa karena saya bernilai buat Indonesia, seperti itu. Oke, next. Nah, ini tadi yang saya sudah sampaikan di awal, teman-teman jangan lupa untuk menulisnya pada tempat yang lain, katakanlah teman-teman tulis di note dulu, tulis di Word dulu, lalu nanti, teman-teman baca, terus teman-teman harus perbaiki lagi, dan diperbaiki lagi gitu. Jadi jangan langsung tulis di online form-nya, karena, akan sangat tricky, mungkin nanti ada tipe-tipe atau nanti, bahasanya atau diksinya kurang kena, kurang kurang menjual, seperti itu. Jadi memang harus teman-teman tuliskan pada aplikasi yang lain dulu gitu. Jadi, jangan lupa untuk mengingat pola ini, jadi tulis, baca, perbaiki, nanti ditulis lagi, dibaca lagi, diperbaiki lagi, sampai teman-teman yakin dan siap untuk upload, seperti itu. Dan, itu aja dari saya untuk materi ini, semoga bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan, administrasi, berkas-berkas administrasi, untuk mendaftar beasiswa LPDP. Jika ada pertanyaan teman-teman boleh kontak dan juga jangan lupa untuk follow SCHN.Indonesia. Sampai jumpa, terima kasih.